Ini banjir terbesar yang pernah saya lihat. Jangan berkedip ya. Ketika seorang pria sedang bekerja, tiba-tiba dia melihat ribuan burung terbang melewati langit. Detik berikutnya, tiba-tiba bebatuan di gunung mulai jatuh dengan cepat. Tak terhitung jumlahnya jatuh ke air. Dalam sekejap mata, itu menciptakan gelombang besar setinggi 100 meter. Lelaki ini merasa tidak biasa, segera membawa putrinya keluar dari kamar. Lalu beritahu semua orang untuk segera meninggalkan resor. Semua orang panik, langsung naik mobil dan melarikan diri. Saat ini ombak besar, dengan kecepatan 100 km per detik sedang bergulir ke arah mereka. Pada saat ini, jalan macet dengan mobil, mereka harus meninggalkan hartanya dan melarikan diri. Meskipun mereka berlari lebih cepat dari atlet, banjir masih mengejar mereka. Pada saat yang berbahaya, seorang wanita terjebak di antara dua mobil. Christian melihatnya dan bergegas lari ke sana. Setelah mendorong mobil keluar, dia berhasil menyelamatkan gadis itu. Keduanya terlatih-tatih naik gunung. Saat ini, rombongan orang sedang berlari untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi banjir telah ada tepat di belakang. Melihat tidak bisa melarikan diri, Christian segera mendorong gadis itu ke dalam mobil. Gelombang besar datang seperti binatang buas. Saat yang berbahaya, dia dengan cepat masuk ke dalam mobil, mengencangkan sabuk pengamannya dan menunggu kematian datang. Satu jam kemudian, Christian terbangun di dalam mobil, dan menemukan wanita di sampingnya telah berhenti bernapas. Dia merangkak keluar dari mobil dengan susah payah. Di sekitarnya gelap gulita. Christian meneriakkan nama putrinya. Akhirnya, dia melihat putrinya tidak jauh. Ayah dan anak saling berpelukan dan menangis. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa istrinya masih di hotel. Jadi dia mengeluarkan teleponnya dan meneleponnya. Pada saat ini, banjir telah membanjiri resor. Inilah banjir terbesar dalam sejarah. Lihatlah, dua pekerja sedang memperbaiki sumber listrik. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Pemandangan ini membuat mata kedua orang itu melebar karena terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, bebatuan di gunung meluncur ke bawah dengan kecepatan 80 mil per detik. Detik berikutnya, ratusan ribu batu jatuh dari atas. Adegan itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Ini mengerikan. Dua pekerja tidak punya waktu untuk melarikan diri, segera dijadikan sandwich. Batu itu jatuh ke air menciptakan gelombang pasang besar setinggi 100 meter, yang menerjang ke hilir kota. Staf buru-buru membunyikan sirene peringatan. Setelah mendengar bel, wajah gadis ini menunjukkan ketakutan. Dia dengan cepat mengetuk pintu untuk memanggil orang-orang yang tertidur lelap. Menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini ke tempat tertinggi. Dalam kepanikan, dia menemukan bahwa putranya tidak ditemukan. Jadi dia segera pergi mencarinya. Akhirnya menemukan putranya di ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat berlari keluar. Saat ini, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Gelombang raksasa setinggi ratusan meter telah datang di depan mereka. Mereka dengan cepat berlari kembali. Bencana yang tak terhindarkan akan datang. Setelah banjir berlalu, 3 orang ini terkunci di ruang bawah tanah. Keempat sisinya terhalang oleh batu, air terus mengalir ke dalamnya. Bisakah mereka hidup? Banjir melanda seluruh hotel. Orang-orang terkunci di ruang bawah tanah, hidup mereka dalam bahaya.
Idun menemukan bahwa semua pipa ventilasi di sini terhalang. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa memilih jalan lain. Pada saat ini, air mulai meluap ke pintu besi. Jika tempat ini tidak ditangani dengan cepat, itu pasti akan menjadi kuburan mereka. Jadi mereka bertiga melepas mantel dan menekan pintu besi dengan paksa. Dengan tujuan menghentikan kecepatan aliran air, tetapi ini tak berguna. Pria itu mulai mengeluh tanpa henti. Apakah ini bekerja, buang-buang waktu? Jika kau terus mengeluh, keluar. Segera air mencapai leher mereka. Di saat yang berbahaya, Idun menyelam ke dalam air, mencoba membuka pintu besi. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Batu di luar tetap tidak bergerak. Dan di ruang kecil ini, oksigen juga hampir habis. Tak lama kemudian, mereka akan mati karena kekurangan oksigen. Pada saat ini, tiba-tiba, pria itu gila-gilaan, menekan kepala bocah itu ke dalam air. Karena satu orang kurang, satu kesempatan lagi untuk hidup. Melihat putranya sekarat, Idun segera menarik pria itu ke dalam air dan naik ke lehernya. Tak lama, pria itu berhenti bernapas. Pada titik ini, Christian telah tiba di luar ruang bawah tanah. Melihat peninggalan istrinya, Christian pikir dia sudah mati. Jadi dia mengambil tongkat kayu dan membantingnya ke pintu besi. Dua orang yang terkunci mendengar suara itu dan dengan cepat merespons. Christian tahu istrinya masih hidup, jadi dia bergegas masuk. Air banjir di luar sekali lagi menghantam ruang bawah tanah. Nyawa keduanya benar-benar dalam bahaya. Christian dengan cepat menyelam ke dalam air dan membuka pintu besi. Pada akhirnya, dia juga berhasil menyelamatkan istri dan putranya. Film ini berakhir. Bencana tiada hati, tetapi dunia ini penuh dengan cinta. Ikutlah denganku, mari kita sebarkan cinta.